ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nama saya Ria Evelian Sinaga. Saya guru matematika dari SMA Negeri 1 Ujung Padang. Saya selaku moderator akan menuntun acara seminar kita hari ini terkait pengimbasan budaya positif dan program guru penggerak, yang mana tujuan kegiatan ini adalah untuk menyampaikan pembelajaran penerapan inti modul dan budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep dalam budaya positif. Pemateri kita hari ini Bapak Ibu ada dua. Yang pertama Ibu Novita Indra Melina SPD dan Ibu Riri Nurrohmawati SPD. Sebelum kita memulai seminar ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Bapak Ibu, untuk kita melaksanakan seminar hari ini, ada tata tertib yang harus kita patuhi. Yang pertama, Bapak Ibu diharapkan mematikan mikrofon atau kita unmute. Yang kedua, diharapkan Bapak Ibu seluruhnya untuk menghidupkan kamera. Yang ketiga, ketika Bapak Ibu ingin bertanya nantinya di sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu tunjuk tangan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dilarang untuk melakukan tangkap layar. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai seminar kita hari ini dengan pemateri kita yang pertama, yaitu Ibu Novita Indra Melina SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Oke. Sebelumnya selamat pagi semua Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum saya memaparkan materi yang akan saya sampaikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Novita Indra Melina, saya guru biologi, mengajar di SMA Negeri 1 Ujung Padang. Adapun seminar ini diadakan yaitu untuk kegiatan aksi nyata pendidikan guru penggerak angkatan 5 pada modul 1.4 tentang budaya positif yang ada di lingkungan kelas dan sekolah. Bicara tentang budaya positif, sebenarnya secara garis besar kata budaya itu, maaf ya Bapak Ibu, sebelumnya presentasinya belum tampil. Oke, sudah nampak Bapak Ibu? Nampak Bu. Oke, terima kasih. Oke, gimana tadi tentang budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Bicara tentang budaya positif, secara garis besar, kata budaya itu diartikan sebagai kebiasaan. Dan biasanya kebiasaan ini sulit untuk diubah. Sedangkan kata positif itu, dia berarti baik, yang bersifat membangun. Jadi budaya positif ini merupakan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang harus dikembangkan di dalam lingkungan sekolah kita. Nah, kenapa dalam lingkungan sekolah itu harus ada budaya positif? Kenapa di lingkungan sekolah kita harus ada budaya positif? Yang melatar belakanginya adalah di mana suasana yang positif ini sangat mendukung untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, maka akan tercipta pembelajaran yang menyenangkan antara murid dengan guru. Sehingga jika sudah tercipta pembelajaran yang menyenangkan, maka proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik tanpa ada suatu beban. Dan kebutuhan positif ini juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi anak didik kita. Sehingga
karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tapi juga di lingkungan yang ada. Sehingga budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita untuk dapat membentuk budaya positif di sekolah atau setidaknya di lingkungan kelas kita waktu kita mengajar? Salah satunya kita dapat membentuk disiplin positif. Bapak Ibu pasti sudah sering kan membuat sebuah peraturan di dalam kelas misalnya saat kita mau memulai pelajaran. Misalnya seperti siswa itu harus mengerjakan PR atau siswa itu harus masuk terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam kelas. Nah, peraturan-peraturan itu muncul tidak berpihak pada murid karena peraturan itu dibuat oleh satu pihak. Jadi, oleh sebab itu, perlulah kita melakukan sebuah kedisiplinan yang positif. Saya tidak mengatakan bahwa kedisiplinan yang kita buat itu merupakan kedisiplinan yang negatif. Tidak kayak Bapak Ibu, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi yang saya maksud disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan. Tanpa adanya kekerasan atau ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi, tidak ada lagi misalnya Bapak Ibu, ayo kamu push up. Itu berarti kita mendisiplinkan siswa dengan cara hukuman. Atau kita mengatakan, besok kalau kamu masih datang terlambat, maka kamu akan keliling lapangan sebanyak 2 kali. Nah, cara itu berarti kita mendisiplinkan siswa dengan cara ancaman. Nah, dengan adanya disiplin positif yang lahir dari siswa itu, maka akan menimbulkan nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Ya. Jadi setelah kita tadi menciptakan disiplin positif, maka akan terciptalah dia namanya nilai-nilai kebajikan. Di mana disiplin positif tadi merupakan suatu cara yang disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman atau hukuman. Nah, di mana tadi yang saya mengatakan nilai-nilai kebajikan itu muncul dari adanya kedisiplinan yang timbul dari dalam diri siswa itu, maka akan terbentuklah karakter siswa itu sendiri. Karena nilai-nilai disiplin yang diciptakan siswa itu muncul dari dalam pribadi siswa tersebut, sehingga akan melahirkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan dalam diri siswa tersebut. Di mana nilai-nilai karakter itu yang muncul seperti dia bertanggung jawab, ya, kalau dia sudah dari dalam dirinya sendiri, sehingga siswa itu dia dapat bertanggung jawab, ya, kemudian siswa itu dapat bertoleransi, kemudian siswa itu dia menimbulkan sifat kejujuran dan sebagainya. Masih banyak ya Bapak Ibu yang ditimbulkan nilai-nilai kebaikan dalam diri siswa tersebut dampak dari disiplin positif. Nah, yang kita saat ini mau soroti, yang saya mau soroti adalah nilai-nilai kebaikan yang tampak dalam profil pelajar Pancasila. Nah, bagi sekolah-sekolah Bapak Ibu yang menggunakan kurikulum Merdeka, ya, pasti Bapak Ibu sudah pernah mengikuti seminar IKM ya tentang kurikulum Merdeka. Bahwasanya sekolah kita itu dituntut supaya
kita menerapkan profil pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu, maaf ya Bapak Ibu, kenapa tidak berganti? Maaf Bapak Ibu, layarnya berganti atau tidak? Tidak berganti. Loh, tidak berganti ya, maaf ya Bapak Ibu. Tidak berganti, Bu. Tidak berganti ya? Oh, sudah, Bu. Sudah? Sudah, Gitu aja lah. Sudah? sudah Bu. Oke, maaf ya Bapak Ibu. Oke, di mana nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Kemudian yang kedua itu ada dia berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Empat mandiri. Yang kelima benar-benar. Dan yang keenam adalah kreatif. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui rangkaian apa saja yang tercakup daripada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi, saya tidak perlu lagi ya Bapak Ibu untuk menjelaskan tentang cakupan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Karena kita kan sudah pernah pasti sebelumnya mengikuti seminar-seminar IKM. Nah, sekarang yang perlu kita soroti dari nilai-nilai itu apa saja sih? Ya, bagaimana sih caranya atau langkahnya yang akan kita ambil untuk mewujudkan disiplin positif tersebut? Ya, kalau saya Bapak Ibu ya, langkah-langkah yang saya lakukan di dalam kelas sebelum memulai pelajaran biologi, awalnya itu saya melakukan atau membuat keyakinan kelas seperti yang tampak pada gambar di layar. Ya, biasanya saya Bapak Ibu sebelum awal mulai pembelajaran biologi itu saya membuat ya kesepakatan kelas ya atau keyakinan ya. Jadi siswa itu nanti saya bagikan kertas berupa sticky note dan saya meminta siswa itu untuk menuliskan apa sih yang menjadi keinginan mereka dalam pembelajaran biologi. Setelah siswa menuliskan apa yang menjadi keinginan mereka, ya, kemudian setelah saya mengetahuinya, ya, apa yang menjadi keinginan mereka, seperti mereka ada yang membuat belajar dengan konsentrasi, ya, atau juga bermain sambil belajar. Ada juga yang menuliskan berdoa sebelum memulai pelajaran. Ada juga yang menuliskan saling menghormati dan menghargai. Dan masih banyak lagi ya Bapak Ibu apa yang menjadi keinginan mereka. Setelah itu, setelah saya mengetahuinya, maka saya mengelompokkannya ke dalam beberapa bagian, ya. Karena saya lihat ternyata banyak keinginan mereka yang sama. Sebagai contoh misalnya saling menghargai, ya. Tidak hanya satu orang, mungkin ada 2 orang, atau dia dilarang tidur sewaktu pelajaran berlangsung. Ya, ternyata juga tidak hanya 1 orang, tapi ada 2 orang, ya. Setelah itu saya mengelompokkan ya Bapak Ibu, karena dia yang sama apa yang menjadi keinginan mereka, maka saya mengelompokkan ya, supaya apa? Supaya gampang siswa tersebut memahami. Tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, ya. Tidak perlu banyak-banyak, ya. Kita ambil saja misalnya 5, ya. Supaya apa? Supaya anak didik kita ini paham, ya, dan mengerti apa yang menjadi keinginan mereka. Nah, ada beberapa kesamaan yang ingin mereka dalam pelajaran biologi, ya. Kemudian setelah saya menyamakan apa yang menjadi keinginan mereka, setelah itu saya melakukannya, mengkerucutkannya Bapak Ibu, seperti gambar tadi kan banyak ya Bapak Ibu apa yang menjadi keinginan mereka. Saya melakukan pengkerucutan ya, seperti itu ada bentuk keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, itu saya buat seperti contohnya, selalu bersikap positif, berkomitmen terhadap setiap tugas,
senantiasa membantu, saling percaya dan menghormati. Nah, seperti itulah Bapak Ibu, saya kerucutkan lagi apa yang menjadi keinginan mereka, karena kan banyak. Nah, selain itu dapat lagi juga saya kerucutkan Bapak Ibu, misalnya menghormati, kata menghormati banyak, jadi saya kerucutkan lagi seperti menghormati, bekerja, diterima dan dimiliki. Nah, contoh seperti kata menghormati, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin kan ada yang membuat dilarang mengambil barang yang bukan miliknya, atau menghormati ketika teman atau guru yang sedang berbicara. Jadi saya kerucutkan itu menjadi kata hormat. Ya, begitulah berikutnya bekerja, diterima dan dimiliki. Jadi itulah ya Bapak Ibu, disiplin budaya positif ya yang ada di lingkungan sekolah. Saya mengambil contohnya adalah sebagai keyakinan kelas. Demikian Bapak Ibu pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Novita atas pemaparan materinya. Jangan kaku-kaku Bapak Ibu, kita harus tetap semangat. Kita lanjut ke pemateri kedua kepada Ibu Riri Nurrohmawati SPD. Kami persilakan Ibu. Oke, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu hebat semuanya. Terima kasih sudah bergabung di webinar kita kali ini. Tadi sudah dipaparkan beberapa materi oleh rekan saya, Bu Novita. Saya akan melanjutkan paparan berikutnya. Bu Nov, bisa di-share screen lagi materi kita tadi? Bentar ya Bu ya, kita ambil dulu. Oke, terima kasih. Nah, tadi sudah dipaparkan yang namanya disiplin positif ya Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu yang akan kita bangun di sekolah kita masing-masing. Nah, disiplin itu sendiri itu dari kata belajar tadi sudah disampaikan. Jadi bagaimana siswa kita belajar, bagaimana mereka melakukan hal-hal yang baik di sekolah, yaitu melalui kebiasaan-kebiasaan positif yang akan menjadi budaya positif. Nah, selama ini kita di sekolah itu menerapkan dua hal yang biasa kita lakukan apabila anak-anak kita atau murid-murid kita melakukan suatu kesalahan ya Bapak Ibu, yaitu hukuman dan konsekuensi. Nah, saya di sini akan memperkenalkan satu lagi yang namanya restitusi. Gimana Bapak Ibu, apakah pernah mendengar kalimat ini, restitusi? Suaranya kurang jelas Bu Riri, mungkin saya berdengar. Ya, halo Bapak Ibu, terdengar suara saya dengan jelas? Iya, ini sudah jelas Bu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang 3 perwujudan untuk membuat suatu identitas ya. Jadi pembelajaran tentang teori-teori motivasi. Bagaimana kita akan menghasilkan motivasi dari anak didik kita ya, atau motivasi intrinsik. Nah, di sini kita biasanya guru itu akan melakukan 2 hal ya. Yang pertama adalah hukuman. Jadi tadi sudah disebutkan sama rekan saya hukuman. Jadi biasanya kita di sekolah kalau menghadapi anak murid yang melakukan kesalahan, kita selalu menggunakan hukuman ya Bapak Ibu. Nah, hukuman misalnya tadi yang disebutkan Bu Novita, keliling lapangan kalau misalnya terlambat, atau push up seperti itu ya. Nah, hukuman di sini adalah suatu identitas yang gagal, di mana kita akan memberikan efek trauma, menyakiti siswa secara fisik dan verbal, dan dia akan menurunkan mentality siswa kita. Nah, yang kedua adalah konsekuensi, di mana konsekuensi ini seperti halnya dengan hukuman, jadi ada sesuatu yang harus dibuat oleh siswa. Jadi ini masih satu arah, di mana guru yang membuat konsekuensinya. Namun di sini sudah ke disiplin positif. Namun siswa kita masih trauma, tapi secara jangka pendek. Nah, yang kali ini yang akan saya perkenalkan adalah restitusi. Nah, Bapak Ibu di sini pernah mendengar kalimat ini, restitusi? Belum ya, Bu Herlina ya?
Oke, terima kasih. Nah, di sini restitusi yang akan saya perkenalkan. Restitusi ini adalah suatu proses kita sebagai pengajar, sebagai penuntun, bagaimana kita menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita ini selama ini kan selalu membuat menjudge gitu ya. Tapi di restitusi kita membuat kondisi siswa kita yang memperbaiki kesalahan mereka, memahami kesalahan mereka, kemudian bagaimana mencari solusi dari permasalahan mereka. Jadi kita hanya menuntun di sini. Jadi ada kesadaran dari siswanya. Nah, itulah restitusi. Tujuannya apa? Nanti siswanya setelah memperbaiki kesalahan, dia akan mengalami naiknya mentalitinya. Jadi kekuatan dirinya nanti akan naik, kemudian dia akan kembali ke kelompoknya itu juga diterima lagi dengan baik dengan mereka, kelompok teman-temannya, dan dia akan memperlakukan orang lain dengan baik, seperti itu. Nah, cukup jelas ya Bapak Ibu apa itu restitusi? Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu guru hebat. Di sini ada langkah-langkah yang kita lakukan. Gimana sih supaya teori restitusi itu kita lakukan di sekolah? Nah, ini ada segitiga restitusi yang ditampilkan. Tahap-tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kesalahan, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita menghadapi siswa kita yang bermasalah, kita menstabilkan dulu identitas. Maksudnya di sini, siswa kita kan merasa gagal di situ, merasa bersalah, merasa sudah melakukan suatu kesalahan, gitu, melakukan kesalahan, jadi telah menyakiti gitu ya, menyakiti dirinya sendiri, menyakiti orang lain, mengecewakan orang lain. Nah, kondisi mental itu kan gagal. Bagaimana kita sebagai guru meningkatkan mentalitas itu menjadi gagal menjadi winner? Artinya apa? Kita mencoba agar siswa kita kembali identitasnya itu menjadi orang yang sukses, seperti itu. Jadi orang yang gagal itu menjadi orang yang sukses. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Jadi kalau kita menghadapi anak yang salah, kita katakan seperti ini. Semua manusia itu pasti melakukan hal yang salah. Tidak ada yang sempurna. Seperti itu ya Bapak Ibu. Di situ juga ada contoh lainnya, misalnya nggak apa-apa buat salah. Yang penting kita nggak nyari siapa yang salah di sini, tapi kita mau cari solusi. Kita mau cari penyelesaian dari masalah kamu, seperti itu ya. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Atau kalau kamu berbuat salah, kamu sudah berbuat apa ya pada dirimu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak mencari kesalahannya, kita nggak menjudge salahnya, tapi kita bilang wajar semua orang berbuat salah. Tapi itu menstabilkan supaya dia semangatnya itu naik dulu. Jadi seperti itu ya, menstabilkan identitas. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah menanyakan validasi tindakan yang salah. Nah, maksudnya di sini kita kan sudah tahu dia melakukan suatu kesalahan. Nah, bagaimana caranya dia supaya menyadari kesalahannya, seperti itu. Misalnya kita bisa mengajukan pertanyaan seperti ini. Gak apa-apa kamu buat salah, misalnya tadi di stabilitas identitas. Jadi kita bilang gini, kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, Nak, tapi mudah-mudahan enggak ya, Nak. Atau misalnya, pasti kamu punya alasan dong buat kesalahan. Coba jelaskan dulu, Nak, apa sih yang memotivasi kamu buat seperti itu, Nak? Atau kamu kalau berbuat seperti itu, misalnya, apa yang kamu dapatkan seperti itu? Ya, jadi kita buat siswanya itu menyadari kesalahannya. Dia mengakui kesalahannya, seperti itu. Jadi, kemudian di tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Misalnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau misalnya kamu buat seperti itu, Nak, kira-kira apa yang kamu langgar? Misalnya gitu. Keyakinan apa yang kamu langgar selama ini? Misalnya kalau dia terlambat, berarti apa keyakinannya? Oh, ternyata, Bu, saya tidak bisa manajemen waktu, misalnya seperti itu. Atau misalnya dia melukai temannya, berarti Bu, saya tidak menyayangi teman saya. Kalau misalnya contohnya lagi dia mengambil barang temannya, oh Bu, berarti saya tidak bersifat jujur. Jadi
kita explore apa sih dari yang dia lakukan, keyakinan apa yang telah dilanggar, seperti itu. Setelah selesai kita melakukan keyakinan yang menanyakan keyakinan yang dilanggar, maka kita kembalikan kepada siswa, baiknya seperti apa ya. Nah, supaya kamu bisa menyelesaikan kesalahan kamu. Jadi kita kembalikan ke siswanya. Jadi mereka sendiri yang akan membuat solusinya. Jadi nggak kita yang dibuat solusi untuk mereka, tapi biarkan mereka bebas untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Mungkin itu yang bisa saya paparkan tentang segitiga restitusi. Memang secara teori tidak sulit ya, tapi pada konsep di lapangan mungkin kita akan menemui kendala-kendala. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melaksanakan 3 hal ini agar kita terbiasa untuk menjadi penuntun. Jadi bukan seorang penghukum maupun juga seorang yang di posisi yang kita membuat rasa bersalah ataupun kita menjadi orang yang membuat konsekuensi, tapi di mana kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer yang bisa mengontrol siswa-siswa kita seperti itu. Tapi mereka sendiri yang tertumbuhkan kesadarannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh Bapak Ibu dan bisa dipraktekkan ya Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Riri untuk pemaparan materinya. Baik Bapak Ibu, sekarang setelah pemaparan materi dari Ibu Novita dan Ibu Riri, kita membuka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Saya persilakan hanya untuk 2 penanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ayo Bapak Ibu. Oke, silakan Ibu Sri Mina. Ayo Ibu, silakan. Mikrofonnya tolong dihidupkan Ibu. Iya, silakan Ibu. Sudah? Iya, sudah Bu. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Sri Mina Rahayu, guru agama di SMA Negeri 1 Jepadang. Yang mau saya tanyakan, apakah budaya sekolah ini sangat berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan? Terima kasih. Jelas Bu, suara saya? Ya, jelas Ibu, jelas. Oke, terima kasih Bu Sri. Untuk 1 penanya lagi, silakan Ibu. Ayo Ibu. Ayo Bapak Ibu, silakan untuk 1 penanya lagi. Atau kita jeda dulu Bapak Ibu, hanya untuk 1 penanya saja. Saya Bu. Oh iya, silakan Ibu Julbaida. Ya, saya mau bertanya, apakah yang tadi tentang hukuman? Maaf Ibu, suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas Ibu Aida. Halo Bu. Iya. Saya ingin bertanya, tadi tentang penjelasan mengenai tentang tindak ke anak peserta didik mengenai hukuman. Apakah dibandingkan dengan yang sering dilakukan yang masih pembiasaan oleh guru
guru tentang hukuman ancaman. Institusi. Materi mengatakan budaya hukuman itu kan berubah. Sejauh apa efektif budaya hukuman terhadap materi yang disampaikan gitu Bu? Udah jelas? Oke, sudah bisa saya tangkap ya Bu Jubaida soal yang disampaikan. Terima kasih Bu. Iya. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri dan Ibu Aida. Untuk penanya pertama Ibu Sri akan dijawab oleh Ibu Novita. Kepada Ibu kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Sri Mina. Ya, dengan pertanyaan apakah budaya sekolah tersebut sangat berperan dalam mutu pendidikan? Ya, jelas Bu, sangat berperan sekali. Karena seperti saya tadi mengatakan sebelumnya bahwa budaya ini berarti kebiasaannya, tapi kebiasaan yang baik seperti budaya positif yang baik. Ya, seperti saya bilang tadi, mengambil contoh adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Jadi jika kita bisa menciptakan kebudayaan sekolah yang positif, maka sekolah tadi akan menjadi kondusif. Ya, jika sekolah tadi sudah kondusif, pembelajaran juga kondusif, maka akan tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Dan kalau sudah nyaman kan pasti tidak ada lagi beban. Ya, dimana misalnya seperti ini Bu, siswa tidak takut lagi ketika kita masuk, ya kan? Dia tidak takut seperti besok biologi masuk kan gitu. Siswa tidak ada lagi merasa ketakutan. Karena apa? Karena takut misalnya nanti aku ditanya atau saya tidak dikerjakan nanti aku dihukum, tidak seperti itu. Jadi dengan adanya budaya maka akan menciptakan ya nilai-nilai kebaikan pada diri siswa tersebut ya, dimana sehingga akan menciptakan kualitas pendidikan yang baik, yaitu akan terciptanya selaras antara visi maupun visi sekolah, serta dapat mengoptimalkan kinerja guru, kepala sekolah, serta semua yang ada di jajaran satuan pendidikan. Jadi kalau misalnya semua sudah saling ada dalam diri timbul karakter akibat dari disiplin positif, maka akan menimbulkanlah nilai-nilai dari dalam diri siswa tersebut. Seperti tadi menimbulkan nilai rasa tanggung jawab, menghormati, ya, kemudian saling bekerja sama, dan masih banyak lagi nilai yang ditimbulkan dari akibat budaya yang ada dalam sekolah kita tersebut. Oke, gimana Ibu Sri? Bisa dipahami? Baik, gimana Ibu Sri? Sudah jelas Ibu? Ibu Sri? Ya, sudah jelas. Terima kasih Bu Novi. Baik, terima kasih Bu Sri. Selanjutnya pertanyaan Ibu Julbaida akan dijawab oleh Ibu Riri. Kami persilakan Ibu. Oke, terima kasih Ibu moderator, Bu Jubaida ya. Pertanyaannya tadi apakah kalau menggunakan hukuman itu diganti dengan restitusi misalnya gitu ya akan lebih efektif gitu kan. Mungkin akan saya jelaskan sedikit aja tentang hukuman ya Bu Jubaida. Jadi hukuman ini sesuatu yang menyakitkan. Dia akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada jangka waktu yang panjang dan siswa ini akan menjadi korban. Seperti itu. Nanti akan ada yang tersakiti, murid itu akan tersakiti ya. Kemudian hukuman itu juga akan membuat murid semakin kebal. Artinya kalau kita beri hukuman dia akan semakin menjadi-jadi. Artinya tidak takut seperti itu kalau dikasih hukuman. Jadi murid itu akan semakin membenci peraturan seperti itu. Karena mode hukuman itu kan mode paksaan, mode satu arah kita yang menentukan ya. Dan ini akan menimbulkan siswa akan menyalahkan dirinya sendiri. Jadi ini merupakan konsep yang buruk Bu buat siswa. Jadi setelah itu nanti apa? Siswa itu akan jadi model selalu menyembunyikan kesalahan akhirnya. Jadi dia nggak jujur. Jadi dia akan selalu menyembunyikan kesalahan dia. Terus dan kita tuh seakan-akan mengontrol siswa. Padahal sebenarnya siswa itu tidak akan bisa kita kontrol. Ya itu kontrol semu ya. Dampak pada murid itu pasti ada, marah pasti kalau siswanya ya merasa bersalah, rendah diri pasti dan akan mengasingkan diri. Itulah hukuman ya. Jadi itu yang dibuat oleh guru kepada anak siswa kita. Jadi mereka itu
tidak belajar jadinya dari kesalahan. Seperti itu Bu Aida. Tetapi yang ditawarkan oleh restitusi kebalikannya, bagaimana siswanya itu dikuatkan. Kemudian bagaimana mereka tidak mengulangi kesalahan. Bagaimana mereka menyadari kalau apa yang dikerjakannya itu salah dan telah menyakiti orang lain. Jadi kesadaran pada dirinya yang diharapkan di sini. Ya, memang kita biasa ya Bu Aida, pasti apa-apa hukuman seperti itu ya. Ya, semoga paradigma atau pandangan kita selama ini yang harus membuat suatu hukuman pada siswa bisa merubah mereka, bisa kita ganti ya Bu Aida. Jadi sebenarnya nggak tepat kalau kita menggunakan hukuman seperti itu. Saya kembalikan pada Bu Novita, bagaimana Bu Aida, kepada moderator, pada Bu Aida bagaimana? Iya, gimana Ibu Aida? Sudah puas dengan jawabannya atau ada lagi yang mau ditanya Ibu? Iya Bu, sudah puas, terima kasih. Baik. Oke, terima kasih Bu Aida atas pertanyaannya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Kami persilakan, jika ada yang ingin bertanya Bapak Ibu, kami persilakan. Tidak ada ya Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, kita lanjut ya Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri seminar kita hari ini, kita ada sesi foto terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Ayo Ibu, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dihidupkan kameranya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Silakan senyum. Iya, silakan senyum Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita coba sekali lagi ya Bapak Ibu. Kita coba sekali lagi. Boleh, silakan senyum Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih buat kesempatan dan waktunya yang telah diberikan kepada kami, moderator dan pemateri hari ini Bapak Ibu. Salam guru hebat. Maaf jika ada kata-kata kami yang salah ya Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Selamat menjalankan aktivitas untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke, kita tutup ya Bapak Ibu, supaya kita melanjutkan kegiatan kita belajar mengajar. Salam dan bahagia. Kalian berdoanya belum lupa saya.
Selamat pagi Bapak Ibu hebat semuanya. Salam sejahtera dari kami SMA Negeri 1 Ujung Padang. Nama saya Riris Panjaitan SPD. Saya guru fisika di SMA Negeri 1 Ujung Padang. Sebagai aksi nyata dalam budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Ujung Padang, yaitu tujuannya konsep-konsep inti dalam budaya positif yang dilakukan di sekolah kami. Adapun materi yang kami bawakan yaitu tentang keyakinan kelas. Yang kedua, posisi kontrol restitusi. Dan yang ketiga yaitu segitiga restitusi. Yang pertama yaitu keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas kita sudah menerapkan yaitu kesepakatan kelas bersama yang sudah kita rundingkan sebelumnya. Dan ini kesepakatan kelas itu harus sama-sama kita laksanakan dan sama-sama kita hargai. Yang kedua yaitu posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi yang dilakukan oleh guru yang pertama yaitu sebagai penghubung. Guru merupakan sebagai penghubung kepada siswa. Yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga yaitu teman-teman. Yang keempat yaitu memantau. Yang kelima yaitu manajer. Kalau manajer itu merupakan sudah termasuk aplikasi dari Merdeka Belajar, di mana siswa-siswa sudah mandiri di dalam melakukan pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini itu merupakan cara menanamkan pikiran-pikiran positif terhadap siswa. Demikianlah pengimbasan aksi nyata budaya positif di SMA Negeri 1 Ujung Padang. Terima kasih. Selamat siang, saya Anita Syagian, kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan refleksi mengenai kesepakatan kelas yang sebelumnya sudah dibuat bersama dengan Ibu Novita. Kesepakatan kelas ini berisi tentang kebiasaan positif yang harus diterapkan oleh setiap warga kelas. Dan yang saya rasakan setelah dibuat kesepakatan kelas ini dan telah diterapkan oleh warga kelas, yaitu terciptanya kelas yang nyaman dan kelas yang penuh dengan rasa kekeluargaan. Dan kedepannya melakukan penerapan kesepakatan kelas ini, saya yakin banyak budaya-budaya positif lainnya tercipta di lingkungan sekolah kami. Sekian dari saya, selamat siang. Selamat siang, saya Sheryl Saneborhu, kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan refleksi mengenai kesepakatan kelas yang sebelumnya sudah dibuat bersama Ibu Novita. Kesepakatan kelas kali ini berisi tentang kebiasaan positif yang harus dilakukan oleh setiap warga kelas. Dan yang saya rasakan setelah dibuat kesepakatan kelas telah diterapkan oleh warga kelas, yaitu terciptanya kelas yang disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai satu sama lain. Dan kedepannya melakukan penerapan kesepakatan kelas, saya yakin banyak budaya positif lainnya yang tercipta diinginkan sekolah kami. Sekian dari saya, selamat siang.